pasien post operasi retina. Kalian mungkin mempunyai keluarga, teman, sahabat, atau mungkin kalian sendiri pernah mengalami operasi retina pada mata. Setelah kalian post operasi retina, dokter biasanya akan menganjurkan kalian untuk tidur dalam posisi tidur tengkurap. Mengapa ya? Kenapa sih dokter mengharuskan pasien post operasi retina untuk tidur tengkurap? Sebelum kita membahas itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai apa itu retina, kelainan-kelainan apa aja pada retina, apa penyebabnya, dan bagaimana cara untuk mengobati. Yang pertama, apa sih retina itu? Retina merupakan syaraf di bagian belakang mata yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengirimkan bayangan kepada otak kita dalam proses penglihatan. Yang kedua, masalah apa aja sih yang biasanya timbul pada retina mata? Ada robekan pada retina, atau ada lepasnya retina dari tempatnya, atau disebut juga dengan ablasio retina bahasa medisnya. Yang ketiga, penyebabnya. Pertama, seseorang dengan minus yang tinggi. Kedua, seseorang yang telah memiliki sakit glaukoma pada matanya. Itu beresiko juga untuk mengalami kelainan pada retina matanya. Yang ketiga, mengalami kecelakaan atau trauma pada mata. Yang keempat, yang memiliki ablasio retina pada mata sebelahnya. Jadi seseorang yang dokter telah mengatakan misalnya mata kanannya dia mengalami ablasio retina atau retinanya lepas. Nah, sebelah kirinya itu juga dapat berpotensi terlepasnya retina sama seperti mata yang sebelahnya. Yang kelima, memiliki riwayat keluarga yang mengalami ablasio retina. Yang keenam, seseorang yang memiliki daerah lemah pada retina matanya. Yang ketujuh, seseorang dengan sakit diabetes mellitus itu juga berisiko untuk mengalami kelainan pada retina atau robeknya atau lepasnya retina matanya. Selanjutnya, apa aja sih tanda dan gejalanya pada seseorang yang mengalami robekan pada retina atau lepasnya retina mata? Yang pertama, dia akan silau terhadap kilatan cahaya. Kedua, dia akan melihat seperti bintik-bintik hitam atau benang-benang yang ada di depan pandangan matanya. Yang ketiga, dia seperti melihat tirai abu-abu yang menutupi sebagian dari penglihatannya. Selanjutnya, pengobatan apa aja sih yang dapat dilakukan untuk pasien dengan kelainan mata pada retina? Biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan operasi. Tapi pada pasien yang mengalami robekan mata pada retina dan itu hanya sedikit, dokter masih bisa melakukan laser. Selain itu, dokter akan menganjurkan kepada pasien tersebut untuk melakukan operasi. Operasinya itu ada yang berupa tindakan namanya vitrektomi, sklera bakel, dipasang gas atau silikon. Nah, pemasangan gas dan silikon tersebut yang menyebabkan mengapa pasien setelah post operasi retina itu harus tidur dengan posisi tidur tengkurap. Pada pasien yang dilakukan pemasangan gas atau silikon oil pada matanya, diharuskan untuk posisi tidur tengkurap setelahnya. Karena pada mata kita itu terdapat cairan vitreus yang menopang retina. Jadi dokter akan memasang gas atau silikon untuk membantu retina agar melekat alami. Karena sifat gas dan silikon itu lebih ringan daripada cairan yang ada di dalam bola mata kita, maka pasien diharuskan untuk tidur tengkurap seperti pada prinsip fisika sederhana. Jadi, nanti silikon dan gasnya itu akan mendorong retinanya untuk melekat secara alami pada mata. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara posisi tidur tengkurap yang benar pada pasien post operasi retina pada mata. Posisi tidur ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dalam waktu 45 menit pasien melakukan tidur tengkurap
atau duduk menunduk dengan dagu menempel ke dada semaksimal mungkin dan pandangan juga ikut ke bawah. Selanjutnya, kurun waktu 15 menit, pasien diperbolehkan untuk istirahat dengan pandangan ke depan dan leher lurus. Tidak mendengak atau tidur terlelap. Pasien melakukan hal tersebut selama berulang-ulang. Jadi dalam setiap jamnya 45 menit pasien itu melakukan tidur tengkurap atau duduk menunduk dan 15 menitnya pasien boleh istirahat. Boleh juga apabila pasien telah melakukan tidur tengkurap atau duduk menunduk selama kurang lebih 3-4 jam, pasien boleh beristirahat selama kurun waktu setengah jam. Boleh juga dimodifikasi, apabila pasien capek tidur tengkurap, boleh juga sambil di meja. Boleh juga ditambahkan bantal di bawah dada, karena biasanya pasien-pasien dengan berat badan yang berlebih atau berbadan gemuk akan merasakan sesak pada dadanya jika tidur dengan posisi tidur tengkurap berlama-lama. Yang penting yang harus diperhatikan adalah leher pasien tidak ke atas. Jadi kalau misalnya ke atas itu sama saja seperti pasien mendengak. Dan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tempat tidur pasien yang harus datar. Untuk memudahkan pasien tidur tengkurap, ada bantal khusus untuk pasien tidur tengkurap yang berbentuk seperti U, seperti bantal leher. Itu dia lebih tinggi dan lebih keras busanya. Jadi membantu pasien untuk menopang kepalanya tanpa menggunakan tangannya. Dan tidak perlu takut, mata pasien akan tertekan karena dokter memberikan doff pada mata pasien seperti kaca yang bolong-bolong, yang ada lubang-lubangnya, itu untuk melindungi mata pasien. Pasien diperbolehkan untuk tidur terlentang atau mendengak pada saat diberikan obat tetes mata. Apabila pemberian obat tetes mata telah selesai, pasien diharuskan untuk tidur tengkurap lagi atau duduk dengan pandangan menunduk. Pesan untuk pasien yang telah dilakukan pemasangan gas atau silikon pada matanya, yaitu jangan dulu berpergian menggunakan moda transportasi udara, yaitu pesawat. Kenapa? Karena tekanan udara di darat dan di udara itu berbeda. Tekanan udara di udara itu lebih tinggi, jadi dapat menyebabkan meningkatnya tekanan pada bola mata dan bahkan mungkin dapat menyebabkan retina terlepas kembali. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.